Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala rasulillah syahadata abdi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para calon tamu Allah yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, jumpa lagi pada episode terbaru podcast Melek Umroh bersama dengan jagoan kita Mak Len. Apa kabar hari ini Mak Len? Alhamdulillah. Sudah sampai Jakarta ya, habis pulang haji kemarin Mak Len ya. Nanti bisa kita ceritakan ya Mak Len ya pengalaman-pengalamannya. Oke. Baik para calon tamu Allah, insya Allah tema episode kali ini untuk podcast Melek Umroh adalah langkah-langkah persiapan melakukan umroh. Bagi para calon tamu Allah yang sudah pernah melakukan umroh, insya Allah akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah sehingga bisa kembali lagi ke tanah suci Haramain untuk meningkatkan amal ibadah dan berziarah ke makam Rasulullah. Tapi buat saudara-saudara, bagi para calon tamu Allah yang belum pernah melakukan ibadah umroh, belum pernah melakukan sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi di Madinah, insya Allah dengan wasilah, dengan sabab daripada nonton podcast ini, terbuka pikirannya, kemudian memasang niat dalam hati yang kuat, yang teguh, dan untuk melakukan ibadah umroh, dan insya Allah Allah mengabulkan saudara-saudara semua para calon tamu Allah, tidak pakai tunda-tunda lagi, insya Allah di tahun Hijriah tahun ini akan segera berangkat dan menunaikan ibadah umroh di Masjidil Haram, kemudian berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para calon tamu Allah, seperti di episode perdana sebelumnya, episode Melek Umroh kali ini menghadirkan satu figur sentral di mana mungkin untuk para saudara-saudara semua yang memahami, yang mengenal bagaimana kiprah sepak terjang seorang Mak Len selama belasan tahun di dunia umroh, mulai dari berdagang, ejan, kemudian door to door, canvassing, segala macam sampai dengan zaman digital seperti ini. Allahu Akbar. Beliau sudah makan asam garam, bahkan mungkin udah bukan kilogram lagi, mungkin udah ton kali Mak ya. Makan pengalamannya Mak ya. Jadi kalau kilogram ya cukup saya aja kilogramnya bertambah ya. Nah, jadi dari Mak Len ini kita nanti akan korek cerita-ceritanya. Jadi insya Allah Mak Len ini akan menceritakan pengalaman terutama persiapan melakukan umroh, karena begitu banyak persiapan-persiapan, tidak hanya sekedar mental dan fisik tapi juga administratif dan juga support bentuk-bentuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan, karena kita akan memasuki negara orang, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah orang tersebut. Baik, jangan lupa saudara-saudara para calon tamu Allah, nanti di sini akan ada akun-akun sosmed dari Melek Umroh. Untuk yang sudah follow, terima kasih, dan buat yang belum follow atau subscribe, mohon untuk di follow dan di subscribe, karena insya Allah kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan untuk episode-episode berikutnya yang berhubungan dengan umroh dan haji, karena begitu banyak mungkin yang bisa kami jelaskan, apakah per episode nanti dan seterusnya mungkin masih bisa belum menemukan jawaban bagi para tamu Allah. Silakan bertanya di kolom komentar sosial media Melek Umroh. Insya Allah di episode-episode berikutnya kami akan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan lupa semuanya Melek Umroh menggunakan huruf A bukan huruf O ya, Melek Umroh. Baik, alhamdulillah para calon tamu Allah yang berbahagia, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Ma, ini pertanyaannya, kenapa sih umroh dan haji? Tapi kita mungkin singkirkan sedikit ya sementara haji, karena haji sudah lewat. Mak Len juga mungkin kalau cerita haji mungkin masih akan terngiang-ngiang ya, terutama di Arafah, di Musdalifah, di Mina segala macam. Jadi kita mau berbagi cerita umroh dari Mak Len ini yang sudah melakukan berkali-kali, mungkin puluhan ya bisa dikatakan, para calon tamu Allah. Bisa nggak Mak jelasin secara singkat gitu perbedaan antara umroh dan haji, supaya saudara-saudara kita insya Allah para calon tamu Allah ini memahami apa sih sebenarnya yang dilakukan umroh? Apakah umroh bagian dari haji ataukah haji bagian dari umroh? Atau sebaliknya? Mohon dijelaskan nih, karena Mak Len yang sudah berpengalaman di tanah suci, di kedua tanah suci. Silakan Mak. Baik. Perbedaan daripada umroh maupun haji itu kita lihat dari segala sisi ya, dari segala macam sisi ya, Pak Asam ya.
Ini manggilnya Bang Sam apa Bebas, sih? bebas. Bingung deh. Ya kan kayaknya harus dinotis dulu nih ya. Apa kita Bang harus kali ya, lebih muda ya. Bang kayaknya lebih muda ya. Kalau Pak Lebih ada enak ya. pengalaman. Ya, Kalau lanjut. tadi sesuai dengan janggutnya. Iya, iya. Oke. Dari sisi waktu, kalau dari sisi waktu kita udah pasti paham ya, waktu umroh itu memang polanya macam-macam. Ya, pola waktu umroh itu kita lihat dari sisi waktu jamaah kepengen umrohnya itu hanya 9 hari, hanya 12 hari. Maupun ada juga yang sekarang itu pengen umroh secara 1 bulan, apalagi sudah dipermudah sekarang ya. Sejak beberapa tahun ke belakang, visa itu bisa stay selama kurang lebih 90 hari. Wow, ini aturan baru dari Saudi ya. Betul. Nah, dari sisi umroh, dari sisi waktu, umroh itu sangat fleksibel sekali waktunya. Jadi kalau misalnya jamaah pengen lebih lama lagi, ya kan melakukan ritual ibadah di kedua masjid, baik Masjidil Haram maupun Nabawi, ya kan. Nah, dari sisi waktu itu luar biasa ya. Dari sisi hitungan waktu, maksudnya tuh waktu hari ya, berapa time yang harus dikerjakan. Terus umroh ini kita bisa mengerjakan setiap bulan kecuali di bulan haji. Oke, Ya. Zulhijjah Itu aja yang menjadi satu perbedaan. Nah, kalau kita lihat haji adalah 1 bulan dalam setiap tahunnya, sementara umroh setiap bulannya dalam 1 tahun. Di luar ya? bulan haji. Di Ya? luar bulan haji. Berarti 11 bulan ya? Perbedaannya dari sisi waktu maupun dari sisi jamaah ritme pengen melakukan ritual ibadah di Baitullahnya juga bisa lebih sangat banyak, lebih sangat fleksibel seperti itu. Jadi perbedaan secara teknis dari sisi waktu itu sudah sangat bisa kita lihat. Nah, selanjutnya perbedaannya lagi ya dari sisi rukun maupun syarat umroh dan haji itu sendiri. Kalau di umroh ya kita tidak melakukan yang namanya ritual yang ritual seperti di Armusna. Kalau haji kita melakukan ritual seperti di Armusna. Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ya betul, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, dari sisi rukun dan ibadah hajinya pun juga kita sudah sangat berbeda. Dan terus selanjutnya dari sisi biaya. Ya kan? Oke, ini yang paling penting nih ya. Nih dari sisi biaya, ritme hari maupun panjangnya waktu itu juga akan membuat perbedaan ya. Kalau di dunia haji karena itu paketannya full dalam kurang lebih starting itu bisa dari 15 hari sampai 1 bulan 30 hari. Kalau haji ya otomatis kita paham lah. Yang namanya event tahunan ya. Karena itu di event tahunan dan event yang diadakan seluruh dunia ya otomatis keinginan dan kayak hukum ekonomi tuh jadi lupa nih saya Supply and demand. Kebutuhan seluruh dunia itu akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana harga dan biaya itu menjadi naik. Nah, kalau di dunia umroh ya kan, karena dia setiap bulan, jadi ya bebas ya. Walaupun itu seluruh dunia, ya supply and demand-nya itu juga seimbang. Jadi seharga pun juga sangat bersaing dan masih itu. Masuk akal. Betul, jadi masuk akal. Jadi secara teknis ya di dunia perbedaan dari umroh dan haji itu sudah kita bisa nilai tuh dari waktu, dari biaya, ya kan. Nah selanjutnya dari intinya lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Apalagi sekarang Saudi sudah banyak mengeluarkan visa-visa ya untuk umroh ya. Umroh misalnya bisa menggunakan visa turis, terus pisah yang include pembelian tiket, yang dia itu bisa stop over ya kan. Nah, walaupun hanya 4-5 hari ya kan, mereka tetap bisa melakukan ibadah umroh di kedua masjid tersebut. Nah, seperti itu Mas Bang Sam. Jadi intinya pemerintah Saudi sudah benar-benar mulai concern dan memperhatikan bahwa
seluruh umat Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini diberikan kemudahan. Betul. Cuma tergantung dari kita nih mau menggunakan kemudahannya, apakah jalur visa stopover melalui SV Airlines atau visa turis atau mau langsung visa umroh sekalian. Jadi semua tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Begitu, Bay. Mak, bisa nggak Mak ceritakan pengalaman Mas sendiri nih sebagai salah seorang figur publik di dunia umroh ya, para calon tamu Allah. Apa sih makna spiritual dalam ibadah umroh sendiri, Mak, setelah Mak ngerasain bolak-balik ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berebutan masuk Raudah saat itu ya, sebelum menggunakan sistem nusuk, bagaimana berebutan menuju Hajar Aswad, gimana sih nilai ritual yang bisa didapatkan untuk diterapkan dalam keseharian? Kalau nilai ritual yang didapatkan ketika setiap tahunnya saya berangkat mendampingin jamaah itu berbeda ya. Maaf kata, kalau kata orang tuh ya ada yang mempunyai pepatah ya kan, segala sesuatu itu tergantung daripada amal ibadah, tergantung daripada amal soleh, tergantung daripada niatnya kita, tujuan kita ke sana ya kan. Apakah kita hanya sekedar melakukan ritual tapi tidak mengajak hati secara panggilan hati ya. Panggilan hati. Apakah ketika kita ke sana itu hanya untuk euforia saja ya kan, orang pengen ke sana jadi ke sana. Kadang saya pun ke belakangan ini pun sudah mulai memangkas waktu saya untuk menjatah saya untuk berangkat ke sana. Kalaupun misalnya saya ini bisa setiap bulannya, sekarang saya sudah mewarning untuk 1 tahun sekali saja. Ya, karena kenapa? Gak ngerti ya. Kadang apakah ini ujian dari Allah, kita juga nggak paham ya kan. Secara apakah ini memang tanda supaya kita juga harus berbagi jatah kita kepada orang lain ya kan. Karena pengalaman pertama saya umroh dengan selanjutnya itu semuanya itu berbeda ya. Tapi ketika pengalaman pertama itu memang pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya bisa berangkat umroh itu memang pertama kalinya menjadi seorang agent ya. Seorang agent di salah satu travel yang ada di Indonesia yang sekarang pun travel itu masih aktif ya, dan semakin bagus. Yang saya terima kasih banget ya kepada teman saya yang waktu itu memaksa saya ya untuk menjadi salah satu agent di travel tersebut. Nah, itu pun awal mulanya saya meniatkan untuk ngeberangkatin orang tua saya, ibu ya. Nah, berangkatkan ibu. Nah, terus dengan segala daya upaya ya kan, dengan segala ikhtiar, ketentuan daripada travel, target. Jadi kalau kita ini mengkonsep diri kita untuk mencapai satu tujuan itu dengan target ya, mentarget diri kita, Allah itu dengan mudah ya, seperti membalikan telapak tangan. Jadi saya bergabung pada saat itu di bulan November ya. Saya bisa berangkat dengan dengan ibu saya itu di bulan April. Nah, yang sangat luar biasanya itulah tadi, ketika saya mendaftar itu tidak mempolah diri saya kalau saya itu harus menikmati fasilitas yang enggak. Saya tujuannya di sana bagaimana saya menjadi tamu Allah dengan sebaik mungkin, dan saya bisa mencium Ka'bah dan mengajak orang tua saya mencium Ka'bah. Itu dulu goal saya, itu dulu tujuan utamanya itu dulu. Mau saya daftar itu pokoknya saya punya uang 24 juta ketika itu, berdua itu kurang lebih berapa ya kalau berdua ya jadinya ya 48 juta 48. Ya, dan itu hasil kerja saya. Hasil kerja saya. Jadi saya hanya pinjem ya, saking nekatnya ya, itulah saya tuh nekat banget. Saya cuman pinjem duit 1,5 juta untuk mendaftar jadi ke agenan, dan pada saat itu kurang lebih saya bisa menghasilkan total itu 64 juta. 64 juta saya bisa menghasilkan. Akhirnya saya bisa berangkat, ibu saya bisa berangkat, dan saya pun bisa berangkat. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu saya tidak fokus memikirkan yang namanya fasilitas, bagaimana saya berusaha untuk menjadi tamu Allah, menjadi jamaah yang baik ya.
tidak memikirkan bagaimana yang namanya layanan travel. Saya nggak peduli mau layanan travel. Pokoknya intinya saya sampai sana. Umroh, cium Ka'bah, dengan ibu. Berangkat dengan ibu, dan saya memprogram diri saya untuk bisa sholat di Ijir Ismail, sholat di belakang makom Ibrahim, ya kan? Sholat di Raudhah. bukan apa? Tuh jadi lupa deh kan? Di Mataf. Area tawaf. Multazam. Multazam. Nah, sholat di Multazam dan terus melakukan sunnah, tawaf sunnah. Okay. Nah, seperti itu. Jadi, tapi itu tadi, ketika kita itu tidak memfokuskan segala hal itu fasilitas, maka semuanya akan terasa lebih mudah. Akan terasa lebih mudah. Baik, jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, dan untuk para calon tamu Allah, bahwa sesungguhnya setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, bertawakal, berserah diri semuanya ke Allah, insya Allah apa yang akan menjadi niat kita bukan hanya sekedar dipenuhi, bahkan diberikan bonus. Betul. Seperti itu sama Allah. Betul. Kembali lagi semuanya ke niat bersih kita. Apakah niat kita nih ke Ka'bah, ke Baitullah itu untuk pamer, betul, untuk eksistensi atau lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Kalau memang lillahi ta'ala, insya Allah semua cita-cita, semua rencana, semua azam, semua hajat akan dipenuhi sama Allah. Betul. Bahkan ditambahkan bonus. Jadi para tamu Allah, seperti itu kira-kira kita memang harus membersihkan niat dari hati untuk memulai perjalanan ritual yang sangat luar biasa. Karena ya harus kita akui bahwa ibadah umroh dan ibadah haji adalah ibadah fisik di dalam agama Islam, memang sangat membutuhkan fisik. Jadi apapun yang akan kita lakukan, insya Allah semuanya berserah diri, bertawakal. Setelah melakukan ikhtiar yang keras, insya Allah. Ini baru cerita seorang Ma'len. Mungkin beberapa kawan-kawan kita, beberapa saudara-saudara kita, bahkan ada yang jauh lebih mengharu biru lagi. Ini contoh dari Ma'len membawa ibunda sendiri. Bagaimana kalau kita yang masih punya orang tua bisa membawa bapak dan ibu kita sama-sama melakukan ibadah umroh. Allahu Akbar. Baik Ma'len. Ini para calon tamu Allah nih yang insya Allah mungkin akan berangkat dengan amalek umroh atau dengan kawan-kawan lainnya travelnya. Bisa nggak Mak, dari versi Mak sendiri ini cerita tentang bagaimana sih persiapan terutama fisik? Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa salah satu ibadah yang menggunakan fisik di dalam agama Islam adalah ibadah umroh atau haji. Bagaimana sih persiapannya dan kapan sih mulai bersiap gitu loh? Okay. Kita jangan bicarakan masalah prosedural administrasi dulu, dokumen-dokumen, tapi lebih ke kesiapan hati, mental, fisik, ridho orang tua. Bagaimana, apakah kita harus memberitahukan kepada kawan-kawan meminta maaf karena kita akan melakukan safar yang diridhoi oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah. Betul. Bagaimana, Mak? Betul. Baik. Jadi pada saat umroh pertama saya yang tadi saya ceritakan bahwa ketawakalan kita ketika kita itu sudah mendaftar, kita tawakal ya. Jadi tawakal itu tidak hanya dilakukan pada saat kita melakukan proses perjalanan itu dari Bandara Suta ke selanjutnya. Tapi kalau saya membuat segala sesuatunya itu secara tawakal itu dari proses pendaftaran. Ya, karena kenapa? Saya ingin merayu Allah agar saya itu dikasih banyak bonus, ya kan? Agar saya itu dijamu sama Allah sebaik-baiknya jamuan. Itu makanya memendset diri saya untuk tawakal di awal. Nah, begitu juga program diri sendiri dulu ya. Program diri sendiri. Nah, selanjutnya saya program karena waktu itu ibu saya sakit, ya kan? Nah, ibu saya sakit, tawakal kedua lanjut lagi. Karena kenapa? Pada saat kami mau berangkat, itu ibu saya sebenarnya itu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit dengan notis dari dokter itu harus operasi empedu. Allah. Ya kan? Harus operasi empedu, ya kan? Karena ada batu empedu ya. Batu empedu yang memang harus dioperasi dan harus diangkat. Nah, harus diangkat. Nah, pada saat itu apalagi yang harus saya lakukan? Tawakal yang ketiga. Jadi kalau misalnya secara fisik yang tadi Bang Sam tanyakan, itu tidak mungkin kami lakukan. Karena kenapa? Karena kondisi saat itu ibu saya sakit, ya kan? Walaupun saya sudah mempola, kita kita paham bahwa tawaf sa'i itu adalah perjalanan yang harus kita lakukan ya setiap saat. Kurang lebih berkilo-kilo lah ya, kalau kita total itu ya sekian kilo. Nah itu artinya kita harus belajar yang namanya jalan kaki,
Ya kan? Fisik ya? Fisik setiap pagi olahraga. Stamina. Walaupun itu sebenarnya sudah saya setting. Oke. Sudah saya setting, saya sudah tulis. Setiap hari saya harus berjalan kaki kurang lebih Sekian kilometer, sekian 5 gitu. kilo, ya kan? Minimal komplek itu diputerin sekian berapa kilo, 5 kilo untuk membuat kaki saya terlatih supaya tidak ngos-ngosan Nggak kaget ya, napasnya, saat tidak sampai di kaget sana ke nggak sana. kaget, Tapi nggak karena terkendala tadi ibu saya sakit ya, saya tidak bisa melakukan itu. Yang ada saya menemani orang tua saya sakit selama di rumah sakit. Itu pun memang luar biasa ujiannya ya. Tadi aku bilang, ketika kita itu menancapkan keimanan sama Allah, walaupun saya tidak bilang kalau saya itu seutuhnya sesucinya beriman, tapi saya tidak tahu Allah itu menilai keimanan saya seperti apa. Itu saya itu sudah hampir menyerah, Bang Sam. Saya bilang, karena kenapa? Biaya operasi itu pada saat itu kurang lebih 50 juta. Allahu Akbar. Nggak kebayang ya saat itu lagi dibutuhkan seperti itu. Biaya operasi 50 juta, saya dapat uang segitu, ya kan? Walaupun ibu itu di cover yang namanya Askes ya, kalau zaman dulu ya. Tapi Askes, tapi rumah sakit yang kita gunakan ini tidak ada Askesnya. Ya, tidak menerima itu. Tidak menerima itu ya harus, kalau mau cepat ya memang harus mengeluarkan bayar langsung. Seperti itu. Ya sudah, saya diskusi sama ibu saya, bagaimana kalau enggak uang ininya kita ambil aja deh. Kita nanti umroh buat selanjutnya. Tapi tadi ya, satu lagi yang menjadi kekuatan saya dan ibu saya, pesan bapak saya pada saat sakaratul maut. Pesan bapak saya pada saat sakaratul maut ketika jam 2 menjelang jam 3 pagi hari, itu beliau membisikkan kepada telinga saya dan ibu saya bahwa jangan lupa ke Baitullah. Itulah pesannya bapak. Wasiat bapak terakhir. Karena bapak itu memang niatnya mau haji, ya kan, mau haji ngajak ibu saya. Nah dari waktu itu tuh saya baru kuliah semester 2 ya, baru kuliah semester 2. Nah dari situlah kita kembali lagi. Tapi pesan bapak begini. Tapi kan pesan bapak itu kan tidak perlu kita ituin. Tapi kata ibu, coba ada nggak alternatif lain selain daripada operasi? Akhirnya saya browsing, ketemulah dokter herbal. Nah, ketika dokter herbal, aku bilang, ibu, kita istihoro. Pada saat tahajud saya istihoro, ngajakin ibu sholat istihoro, beliau sholat di itu, dan pada 2 hari kemudian saya tuh kayak dikasih satu bacaan gitulah sama Allah ya. Yang bacaan itu memang labbaik Allahumma umrotan, ya kan? Allah. Nah, ketika saya kayak ada terlihat itu ya sudah, artinya saya harus ke Baitullah. Dan saya bilang sama ibu, itu petunjuk ya? Kayak seperti petunjuk. Saya bilang sama ibu, gimana ini? Ya sudah, bismillah. Saya mau ikut kamu. Saya manut. Ya udah, akhirnya kita tanda tangan untuk tidak operasi. Walaupun dokter tuh notice ini nanti kenapa-napa, ini beresiko ini ya. Tapi ketika saya tawakal, udah ketemu sama dokter herbal bahwa ini tuh bisa dikeluarkan tanpa operasi dengan ini cuman stepnya itu selama 3 bulan, ya kan? Nah selama 3 bulan nanti akan sembuh. Ya sudah, bismillah. Jadi kita keluar, kurang lebih waktu kita itu 2 minggu lagi terbang, ya kan? Udah bismillah, udah pokoknya beli macam-macam obat herbal sampai jeruk baby, jeruk apa yang untuk mengeluarkan batu ginjal. Setiap kita minum itu ibu azamkan untuk kesembuhan. Nah, ibu tuh pada saat itu kondisinya tuh semakin fit. Nah, saya makin fit, alhamdulillah ya kan. Jadi ketika semuanya itu sudah rapi ya, secara dokter herbal juga sudah rapi, terus ketentuannya justru sudah diituin, dan pada saat saya administratif untuk pendaftaran juga sudah oke, walaupun saya tidak tahu hotelnya apa. Ya, pada saat itu saya cuma bilang sama ibu, orang sakit itu akan diijabah malaikat berkali-kali lipat. Maka berdoalah yang baik-baik. Aku bilang saja sama ibu, berdoalah yang baik-baik, Bu. Aku bilang itu agar keberangkatan kita ini, Masya Allah, Bu, Allah jaga. Nah, ya alhamdulillah akhirnya ibu itu walaupun fisiknya begitu, dia tetap mau jalan.
Jadi setiap pagi saya nuntun Latihan. beliau untuk latihan walaupun cuma 1 kilo. Terapi ya, benar Terapi. Untuk Jadi melatih cuma kaki. 1 kilo bukan 5 kilo. 1 kilo bolak-balik, kebayang kan? 1 kilo bolak-balik itu kan secara ikhtiar kita sudah melakukan itu. Walaupun sebenarnya cuma 1 kilo. Ya kan? Oke. Seberapa itu sih? Tapi aku bilang ikhtiarnya. Perihal nanti Allah menguatkan jiwa dan raga kita, itu Allah yang akan menyuntik boosternya. Nah Ya, itu. jadi begitu ya sebenarnya para calon tamu Allah, ada satu kalimat yang sangat menggugah pemikiran saya secara pribadi terkait dengan urusan umroh. Karena bunyi kalimat itu yang terngiang di telinga saya dan di kepala saya, memikirkan sebelum saya juga pernah melakukan ibadah umroh untuk pertama kalinya di tahun 2017. Kalimatnya berbunyi, Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi Allah memampukan yang Allah panggil untuk bisa bersujud di depan Ka'bah, untuk bisa berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat para calon tamu Allah, yakinkan diri, minta terus kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah memampukan kita ketika kita dipanggil. Jadi kalimat itu benar-benar menggugah. Ini salah satu contohnya bagaimana ceritanya Ma'len. Secara teori, secara logika manusia, penyakitnya tidak bisa dioperasi, kecil kemungkinan untuk sembuh, tapi ternyata kalau memang Allah sudah memanggil, Allah pasti akan memampukan. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini adalah kalimat yang bisa menjadi salah satu pemicu buat para calon tamu Allah. Dan motivasi Apalagi jika memang azamnya atau niatnya itu membawa kedua orang tua yang masih ada. Allahu Akbar, saya tidak bisa bercerita lebih banyak karena saya pasti akan nangis cerita tentang orang tua. Jadi lebih baik kuatkan hati dari sekarang, minta sama Allah setiap saat, setiap waktu, setiap tahajud untuk memudahkan, untuk dipanggil segera dan dimudahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, termasuk bersama dengan kedua orang tua yang masih ada. Baik Ma'len, kembali lagi ke Ma'len, para calon tamu Allah. Ini umroh itu enaknya kapan sih Mak? Ada yang bilang bulan puasa, betul memang bulan puasa adalah salah satu hadis Rasulullah bilang kalau memang umroh di bulan puasa pahalanya bagaikan pahala berhaji denganku, kata Rasulullah. Tapi mengingat kita juga setiap tahunnya itu Idul Adha itu kan selalu maju ya, kalender Hijriah itu selalu maju berbanding dengan kalender miladi atau Masehi. Nah ini kira-kira enaknya di musim dingin atau di musim panas sih Mak di sana? Bagaimana sih ngerasain musim dingin di sana? Apakah benar kata orang dingin banget atau kalau panas panas banget gitu? Itu gimana Mak? Coba deh Mak. Mungkin Ma'len bisa kasih sedikit insight, input buat para calon tamu Allah sehingga wah enak nih musim dingin nih gitu. Tapi sebenarnya dinginnya kan juga kita nggak tahu. Silakan Mak diceritakan kepada tamu Allah. Oke baik. Jadi buat calon-calon tamu Allah, ya umroh, ada pertanyaan Bang Sam yang memang tadi menanyakan umroh itu kapan sih, ya kan? Enaknya, ya kalau saya sih akan bilang secepatnya. Secepatnya dalam arti ketika kamu punya niat, punya ongkos, ya kan, dokumen oke, silahkan berangkat. Tapi kalau kita ngomong perihal musim. Ya kan, baik daripada musim dingin, ya pun maupun musim panas. Kalau saya pribadi, kedua semuanya itu sudah saya lewati, ya kan. Memang kita kembali lagi kepada pilihan daripada calon-calon tamu Allah maupun kondisi daripada calon-calon tamu Allah. Jika calon-calon tamu Allah ini lebih sukanya itu memang ikhtiarnya itu perjuangannya oke, ya udah pilih saja yang musim panas. Ya kan, maksudnya pada saat musim yang nggak dingin ya. Iya, nggak dingin. Nah, kalau misalnya memang harus menunggu jam-jam waktu ya dingin ya silakan. Nggak kuat panas ya silakan pilih cuaca yang sejuk ya. Di sana itu sejuk dingin, memang kalau di Madinah itu ketika dingin banget ya dingin banget ya. Tapi kalau di Mekah sih biasanya jarang berangin. Ya, bisa dibilang jarang dingin banget ya kalau di Mekah. Di Mekah itu dingin, tapi hanya dinginnya tuh angin yang kencang beserta debu seperti itu. Jadi kalau saya ya prinsipnya satu ya, calon-calon tamu Allah, niatkan dan golkan apa yang menjadi poin penting ketika kita berangkat dan pulang. Kalau misalkan kita ke sana itu dan kita ini tipe manja, mau musim apapun ya tadi nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Tapi kalau kita itu mau sudah ikrar ya Allah ya kan, aku berangkat, tekad sudah keras, tiba-tiba saya mendapatkan rezeki pada saat di bulan panas, ya mau nunggu di bulan dingin itu kan
pikir lagi kapan lagi ngajuin lagi cuti kerja dan lain sebagainya, ya kan? Ya udah, di rumahnya Allah apa sih yang tidak diijabah? Ya betul. Kalau kita pada ya. saat kita panas mintanya dingin, Allah bisa kasih Itu sekeliling kita ya. jadi sejuk, Itu ya kan? ya. Asal tadi satu, ketika kita daftar tawakal, ya. Kembali lagi ke niat awal ya. Kembali lagi ke niat awal ya. Tapi kalau misalnya di sana kita apa-apa ngeluh, takut kepanasan, takut item misalnya kan, takut kenapa-napa dan lain sebagainya, ya kan? Ya kita nggak akan berangkat Iya. Bang Sam, kayak begitu. Jadi buat saya ya, kalau saya sih punya prinsip semua waktu itu indah karena rumah Allah. Ya, mau waktunya panas, mau waktunya dingin, ini rumah Allah. Allah akan menjamu akan menyediakan segala sesuatu itu sesuai dengan prasangkanya kita. Kalau kita sudah positif, energi kita positif ya, goal kita positif ke sana, niatan kita itu memang ke Baitullah ya kan, niatan yang baik-baik, maka panas akan jadi dingin. Begitu juga sebaliknya. Dingin akan jadi panas ketika kita hanya mengeluarkan keluhan, ya kan? Keluhan, sedikit-sedikit manja, ngeluh dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu tadi saya belum ngomong loh bonusnya loh, cerita tentang ibu saya. Diceritakan. Pada saat ibu saya itu sampai, ya kan? Kita kan dari Jeddah ke Mekah dulu nih, kita umroh dulu. Ibu saya itu kita kan hotelnya belum dikasih tahu ya. Ibu saya itu hanya melihat Zam-Zam Tower dari kejauhan. Ya. Aku bilang, itu apa nak? Itu Zam-Zam Tower, di bawahnya hotel. Enak kali ya nak tidur di situ. Karena dekat Ka'bah. Karena dekat Ka'bah. Tadi aku bilang, ketika kita itu berdoa pada saat safar, aku bilang berdoa aja mak, mana tahu kita dibonusin hotel di situ, ya kan? Ya, kita nggak tahu doanya orang sakit, doanya orang safar itu kan dikabul. Apalagi maaf kata, kalau energi kita tenang, ya kan? Energi kita tenang, maka kata Allah pengabulan itu masya Allah, ya kan? Nah, artinya pada saat itu benar. Tiba-tiba mutawibnya itu ngumumin, ibu bapak mohon maaf, hotel yang kita gunakan, yang mungkin kemarin itu hotelnya ini itu dipindah. Ya, dipindahnya kemana? Dipindahnya ke Pullman Zam-Zam. Masya Allah ya. 10 menit orang tua saya ngomong, guide itu ngomong, kebayang nggak? Mak, doamu terkabul. Oke. Jadi mana coba? Para calon tamu Allah, dengar cerita Mak Len seperti tadi, saya ingat salah satu hadis qudsi yang Rasulullah sampaikan bahwa Allah itu berkehendak atas prasangka manusia. Jadi selama kita berprasangka baik sama Allah, kita berprasangka baik akan mendapat bonus, kita berprasangka baik akan mendapatkan amal ibadah yang baik, insya Allah Allah mengabulkan saat itu juga. Karena kembali lagi, jika memang kita tidak mampu, mantapkan hati, kuatkan hati, katakan kita mampu, dan insya Allah dimampukan sama Allah. Jadi semua kembali ke niat dari hati kecil kita, apakah kita mau berprasangka baik, meminta hal yang baik, atau sebaliknya. Dan salah satu contoh yang sudah dijalankan dan menyatakan hal tersebut oleh Mak Len, membawa ibunda tercinta, dan alangkah luar biasanya dari perjalanan seorang yang bersafar, yang sakit, kemudian di tanah suci, semuanya berubah. Padahal sama sekali tidak terlalu memikirkan hal itu. Hanya berpikir bagaimana kalau, tapi ternyata itu langsung dijawab sama Allah. Jadi ya, para tamu Allah, kembali lagi kami ingatkan bahwa niat suci, niat hati yang bersih untuk memulai terutama ibadah umroh itu sangat layak diperjuangkan, dan Allah maha mendengar, maha melihat, dan maha mengabulkan. Baik Mak, ini sedikit mungkin Mak insight dari Mak Len dari Melek Umroh buat para calon tamu Allah. Ini sekarang udah mulai rame nih Mak nih, semenjak hajian kemarin, visa umroh banyak nih yang aneh-aneh nih, versi orang-orang harus lewat nusuk, jadi nggak bisa nggak bisa milih-milih hotel sendiri karena yang harus terdaftar. Ini peraturan ini berubah. Bisa nggak Mak ceritakan versi Mak sendiri dari mulai menangani mulai agent, kemudian menangani secara langsung para calon tamu Allah,
Itu urutan-urutannya Mak, mulai dari bikin paspor, bagaimana mengajukan visa umroh, apa saja persyaratan untuk mendapatkan visa umroh segala macamnya. Bisa nggak Mak diceritakan supaya para calon tamu Allah yang memang sudah punya niat saat ini, tapi masih agak sedikit buram nih informasinya tentang dokumentasi administrasi. Silakan Mak dijelaskan ke saudara-saudara kita semua. Oke, baik. Kita pahami ya, yang namanya Saudi itu negara kerajaan. Kerajaan artinya dipimpin oleh raja. Raja itu punya kehendak macam-macam, ya kan? Kehendak yang ketika raja itu bebas untuk memberikan aturan atau mengeluarkan Maunya aturan. dia. Maunya dia. Dan kita pahami Saudi itu adalah negara yang regulasinya tuh berubah-berubah. Bang Sam, mau besok A, besok B, atau besoknya lagi tahu, besok laginya tempe, itu suka hati dia, ya kan? Karena kenapa? Mereka itu menjaga yang namanya Baitullah. Betul. Mereka menjaga yang namanya Baitullah. Artinya uji coba, trial and error, ya kan, yang namanya regulasi yang dibuat sama mereka, mana yang bisa menjadi win-win solusi, mana yang bisa menjadi kebaikan buat negara-negara lain maupun kepada calon tamu Allah itu sendiri, mana yang ya sekarang gini, negara-negara yang berkomunikasi dengan negara Saudi, yang mana negara Saudi adalah salah satu pintu untuk masuk ke Baitullah, ya kan, yang otomatis mereka harus membuat regulasi-regulasi itu ya sangat-sangat menyesuaikan daripada kondisi setiap tahunnya, terakhir, ya kan, baik kondisi yang kita pahami lah ya, teknologi sekarang itu yang namanya serba digital, ya kan, jadi ya setiap tahunnya itu kita ini sebagai pebisnis owner, nggak cuma saya aja, teman-teman, itu sangat-sangat luar biasa. Makanya adaptasi itu sangat penting ya di dunia, dan fleksibilitas itu juga mempengaruhi ya Mak. Betul, sangat mempengaruhi. Jadi calon-calon tamu Allah ya yang memang sudah punya niat tapi belum punya tabungan yang memang sesuai untuk keberangkatan, saran saya ya silakan bikin paspor dulu, yang paling mudah ya. Bikin paspor lah yang paling mudah ya. Bikin paspor sekarang kan udah sangat mudah juga ya. Betul, kita tinggal daftar online, di online di M-Paspor, aplikasinya yang bisa kita download dari Play Store, ya kan. Selanjutnya kita mempersiapkan syarat-syaratnya, berkas-berkas dokumen seperti KTP ya, kartu keluarga, akte lahir. Nah 3 itu, kalau nggak ada akte lahir diganti dengan ijazah sekolah, ijazah SMA. Nah kan, jadi teman-teman ya, calon-calon tamu Allah yang sedang menyimak kami ya, jika punya keinginan ke Baitullah, langkah utamanya bikin paspor yang memang nominalnya itu tidak sampai juta-jutaan ya. Nah sekarang itu biaya kan kurang lebih ada yang 600 sampai ada yang 900. Ada yang 1,5 juta kalau misalnya percepatan ya kan. Nah kan sekarang itu sangat mudah banget ya. Jadi nggak usah takut. Kalau misalnya nggak ngerti ke imigrasi, nah silakan. Punya keinginan misalkan daftar di Travel A, datang ke Travel A untuk minta tolong salah satu stafnya untuk mengantarkan ke imigrasi dan lain sebagainya, atau ke siapapun yang memang sudah memahami itu. Intinya sudah gampang banget ya, sudah mudah banget zaman saat ini. Betul. Jadi dan satu hal lagi, memang sekarang di tempat di Indonesia pun pengetatan di imigrasi itu bukan diketatkan untuk membuat kesulitan kepada calon-calon tamu Allah untuk membuat paspor ya. Kadang di imigrasi kita ditanyakan beberapa poin yang memang tidak masuk akal menjadi salah satu persyaratan. Contoh soalnya dimintakan surat rekomendasi travel jika alasan kita mau umroh ya. Selanjutnya lagi ada lagi beberapa imigrasi yang minta syarat bukti transfer ke travel tersebut. Nah, travel tersebut nanti akan membuatkan invoice atau tanda terima atau kwitansi yang itu harus dipoto dan diinformasikan kepada pihak imigrasi, Bang Sam. Karena kenapa? Kita paham lah ya, di dunia travel ini banyak sekali kasus-kasus tidak berangkatnya jamaah itu bukan karena tidak amanahnya travel, tapi tadi kurangnya edukasi kepada jamaah itu jadi tidak memahami step-step yang memang tertibnya agar mereka itu tidak menjadi salah satu korban seperti itu. Jadi ya
kalau bisa tuh, kalau ada imigrasi yang seperti itu, saya senang sebenarnya. Karena kenapa? Mereka mensupport untuk mentertibkan hal-hal seperti itu supaya dan jangan jadi korban. Nah, selanjutnya ketika sudah punya paspor, ya kan? Nah, kalau sudah punya paspor, kita mau berangkat kapan saja is okay. Tapi kalau kita punya uang, kita mau berangkat kapan saja nggak bisa, karena nggak punya dokumen. Betul. Ya kan, mau pakai KTP nggak mungkin kan? Betul. Ya seperti itu. Kita mau kemanapun juga, kita sekarang sistemnya itu memang harus menggunakan dokumen ya. Jadi lanjut, silakan pilihlah travel dipilih dengan beberapa kriteria, nggak cuma dilihat legalitasnya, tapi track recordnya juga, ya kan? Apakah dia pernah punya akreditasi hitam, ya kan? Cek di Kemenak, di Kementerian Agama, ya kan? Terus satu hal lagi tipsnya, nggak cuma legalitas aja, ditanyakan kepada beberapa travel, apakah saya menggunakan travel ini oke? Atau rekomendasi atau lihat testimoninya. Nah sekarang kan sangat canggih. Kadang ada jamaah yang tidak mau ke kantor, tapi dia pengen lihat kantor online-nya. Kantor online, Bang Sam. Kantor online itu, kalau saya bilangnya itu media sosial ya. Kayak di IG-nya, apakah aktif, aktivitasnya di media sosial, TikTok-nya dan lain sebagainya, aktivitasnya di media sosial, personal branding daripada si bisnis ownernya, apakah dia aktif di salah satu media sosial, ya kan? Bisa ditanya-tanya, ya kan? Hal-hal seperti itu kan bisa menunjang calon tamu aula untuk mendaftar agar safety seperti itu sih Bang Sam. Nah selanjutnya kita mendaftar, kita isi formulirnya kita baca dengan seksama, poin-poin dari formulir itu sendiri, agar ketika maaf kata, nggak hanya travel aja kadang yang membatalkan untuk keberangkatan atau meng-cancel atau menunda, tapi juga jamaah. Nah, kadang ada jamaah juga yang menunda untuk berangkat, misalnya kan, entah karena sakit dan lain sebagainya. Nah, di dalam formulir pendaftaran itu, kalau misalnya dia memang sudah travel yang kredibilitasnya itu dan komitmennya itu memang tertib, mereka itu akan ketat. Kami mempunyai aturan. Betul. Tapi kalau misalnya maaf nih, kalau ada travel yang bilang ya, oh kami akan refund 100%, itu artinya dia akan men-change nama. Tapi kalau travel itu mampu mengatakan bahwa di klausal ini misalnya meng-cancel 2 minggu sebelum keberangkatan, cancel potong sekian dan sebagainya, itu sebenarnya sah-sah saja. Oke, jadi setiap travel itu mempunyai kebijakan, terms and condition itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi itulah salah satu insight info buat para tamu awal untuk mempelajari hal itu supaya nggak jadi korban. Betul. Jadi para calon tamu Allah ini dituntut untuk lebih smart ya, lebih memahami, lebih pintar. Jadi kalau daftar, lihat formulir pendaftarannya. Kalau ada travel yang melakukan seperti itu, insight pertamanya, saya bilang berarti travel itu mulai mengikuti aturan, ya kan? Karena maaf kata ya, tertib administrasi. Betul, ya. Kalau kita mau beli rumah, DP rumah aja hilang, ya kan? Kalau kita batal, tapi kalau di dunia haji umroh, kadang jamaah melek-melek nih harus refund 100%. Padahal sudah ada pasalnya. Seperti itu, sudah ada klausalnya, sudah ada di formulirnya. Jadi win-win solusi apa yang harus disiapkan? Kadang tidak travel itu tidak hanya dari travelnya sendiri ya, jamaah sendiri kadang ya itu tadi. Jadi complicated. Jadi insight saya tadi seperti itu ya. Lihat beberapa poin rekomendasi, nggak cuma legalitas itu kunci pertama betul, tapi bukan menjadi jaminan ya. Seperti itu. Jadi para calon tamu Allah, inilah fungsinya channel podcast kami Melek Umroh. Tidak hanya sekedar edukasi bagi para calon tamu Allah, tapi memberikan insight-insight, pengalaman-pengalaman yang bahkan secara teori itu tidak ada, tidak ditemukan secara teori, bahkan hanya bisa ditemukan di lapangan. Jadi hal-hal seperti inilah yang insya Allah kami berkomitmen untuk menyampaikan informasi, memberikan insight-insight berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para pelaku bisnis travel umroh, ownernya langsung, bahkan mungkin nanti salah satunya akan kita bahas
di episode berikutnya bagaimana cara menghindari travel red flag. Insya Allah Ma'len dan kami akan membahas secara detail bagaimana menghindari supaya para calon tamu Allah tidak menjadi korban seperti yang sudah terjadi beberapa kasus sebelumnya. Inilah fungsi kami untuk memberikan edukasi, berbagi bersama-sama bahwa selama niat kita bersih, niat suci, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Inilah salah satu insya Allah para calon tamu Allah. Allah memberikan kami jalan untuk bisa berbagi, beramal jariah untuk mendapatkan ilmu-ilmu tambahan secara nyata dan real di lapangan. Oke, Ma'len, terkait dokumentasi, ini sempat ada heboh juga kemarin ya, masalah vaksin nih, Mak. Oke. Kemarin tuh sempat muncul ya, apakah benar itu saat ini ya? Ini para calon tamu Allah, saya ingatkan bahwa ini adalah bulan Juli tahun 2025, di mana benar nggak sih vaksin polio itu dibutuhkan, diwajibkan untuk sebagai salah satu syarat untuk visa umroh selain meningitis? Oke, kita ngobrol masalah vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya sangat diperlukan sih. Kita kembali lagi kepada aturan Kementerian Kesehatan ya kan. Aturan Kemenkes itu pun juga pasti akan ada tektokannya dari Saudi. Ketika Saudi itu, ketika ada cash di sana, ya kan, ada cash walaupun cashnya itu dari negara lain, ya kan, otomatis itu kan pasti akan berimpact ke negara lain pasti juga, ya kan. Daripada menyebarnya lebih banyak lagi, lebih baik diantisipasi. Ya jadi vaksin meningitis maupun polio saat ini memang dibutuhkan untuk menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan visa untuk umroh. mendapatkan bukan mendapatkan visa umroh sih, kalau aku bilang sih syarat untuk berangkat umroh, ya kan. Kalau visa umroh sih tidak ada syarat meningitisnya, nggak ada, tapi syarat untuk di sana. Untuk masuk ke Saudi ya? Untuk masuk ke Saudinya. Jadi random ya teman-teman. Ada yang maaf kata kadang ketika Saudi ketat itu dicek random ya, dicek, dilihat. Tapi kadang-kadang juga enggak sama sekali. Jadi tapi kita lebih baik antisipasi, cari aman, sedia payung sebelum hujan. Betul. Jangan sampai di sana ditolak masuk hanya gara-gara vaksin. Betul. Ya kan? Nggak lucu kan, ya kan? Harus mengorbankan puluhan juta hanya gara-gara vaksin. Nah jadi teman-teman ya, calon tamu Allah ya, saran saya tetaplah ikuti aturan. Apapun aturan yang dibuat oleh dua negara, baik Indonesia maupun Saudi, ikuti, ya kan? Kalaupun misalkan ya salah satu jamaah itu rentan untuk divaksin, kita cari win-win solusinya ya. Ya datang ke rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin akan ada pengarahan daripada dokter atau klinik yang memang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan vaksin tersebut. Jadi saran saya untuk ini itu tetap ikutin ya aturannya. Ikuti aturan. Daripada rugi puluhan juta ataupun tidak bisa masuk, tidak diizinkan masuk, ditolak masuk, tidak ada salahnya, mungkin beberapa ratus ribu. Mungkin kalau dibandingkan dengan nilai paketan umroh tidak ada seberapanya, tapi untuk menjaga supaya travel company-nya juga aman, mutawifnya juga tenang, tour guide-nya juga tenang, pengusaha travelnya di Jakarta tidak diganggu, bla 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 segala macam, lebih baik diikuti. Tapi dari sisi Ma'len sendiri sebagai pebisnis di Melek Umroh, keras nggak nih Mak untuk urusan ini Mak? Setiap jemaah wajib harus punya ini karena kembali lagi untuk menghindari hal-hal itu. Ma'len sendiri gimana? Saya harus tertib. Dan itu harus tertib administrasi dan itu juga harus pada saat isi formulir itu mereka sudah mengetahui ya. Iya, sudah mengetahui. Jadi nggak di tengah jalan Mak, mungkin kayak ada pemain lain di tengah jalan. Nah ini dari awal sudah dijelaskan semua oleh Melek Umroh, dari urutan A sampai dengan Z semua. Jika tidak bisa mengikuti, monggo silakan cari travel lain. Begitu Mak. Iya. Orang Indonesia kan suka, tidak semua ya Mak ya, tidak semua, tapi ada beberapa. Mungkin kalau boleh saya katakan oknum. Ini apa aja sih Mak yang perlu dibawa nih Mak? Kadang-kadang kan orang-orang Indonesia ada aja oknum-oknum orang Indonesia yang suka bawa hal-hal yang aneh. Terutama saya pernah baca artikel, seingat saya itu bukan dari warga negara Indonesia, tapi dari warga negara lain, ditolak masuk karena membawa benda-benda syirik. Benda-benda syirik? Syirik. Misalnya kayak wafak-wafak, jimat-jimat, yang seperti itu. Jadi saya pernah baca artikel itu ditolak masuk di Saudi. Nah ini ditolak masuk Saudi, ditolak masuk ke negara Saudi karena dia mau melakukan umroh. Ini ditolak dengan alasan orang tersebut musyrik, bukan orang Islam karena membawa benda yang dipercaya bla 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 segala macam. Nah
Bisa nggak Mak dijelaskan sebenarnya apa aja sih perlengkapan atau yang normal kita bawa untuk melakukan ibadah umroh? Karena kita beda nih negara Indonesia, negara Saudi. Selain perlengkapan umroh ya, apa aja sih Mak? Mungkin para calon tamu Allah bisa dijelaskan. Oke, perlengkapan yang dibawa ya otomatis adalah perlengkapan dalam untuk melakukan ibadah umroh ya, untuk melakukan ibadah umroh ya. Kalau tadi seperti yang Bang Sam bilang, apakah perlengkapan syirik kayak jimat dan lain sebagainya. Cuman kan alat pendeteksi di sana kan tidak akan bisa mewarning itu jimat ya. Betul. Nggak ada kan misal di security check di dalam TV-nya ini jimat, itu kan nggak lucu kan? Nggak ada. Jadi untuk hal itu yang harus kita siapkan ya untuk hal pengecekan itu sih mungkin akan sedikit safety di sana ya, kecil kemungkinan ya. Tapi perlengkapan untuk jamaah yang jelas adalah perlengkapan syarat menunaikan ibadah umroh. Baju kalau untuk laki-laki baju ihram. Nih seperti yang di depan ini nih yang saya kembangkan ini kain ihram beserta sabuknya ya kan, seperti untuk itu ya kan, untuk laki-laki. Terus ada buku manasiknya juga nanti yang kalau misalnya dari kami itu dipersiapkan ya kan. Kalau untuk perempuan kan baju ihramnya enak ya. Betul. Baju ihram perempuan itu kan hanya baju gamis biasa, yang paling penting tanpa muka dan telapak tangan yang boleh diperlihatkan. Selebihnya tertutup semua. Tertutup semua asalkan warnanya tidak mencolok ya kan. Makanya diambil warna-warna shop, seperti kalau Indonesia sih biasanya tuh putih. Ya kan, hitam kan kalau orang-orang di Saudi ya kan, atau ambil coklat, biru dongker ya kan, seperti hijau. Tidak ada aturan khusus ya kan? Tidak seperti laki-laki. Kalau saya sih menyarankan kepada jamaah bawa warna-warna itu. Karena kenapa? Rasulullah kan gak suka warna merah. Ya kan? Nah, jadi saya akan menyarankan adalah warna-warna senada saja, yang shop, yang enak di mata ya kan. Kalaupun misalnya bercorak ya itu pilihan ya, bebas ya. Yang paling penting bahannya itu adalah bahan yang memang adem ya. Adem, nyaman dipakai. Nah, kita kan tadi mengikuti musim. Ketika musim panas kita carilah bahan yang bisa menyerap keringat. Terus kalau di tempat di travel kami sendiri, kami akan memberikan koper, biasanya koper bagasi ya, koper kabin ya kan, ransel buat laki-laki, tas tangan buat perempuan ya kan. Nah, ada syalnya juga, ada mukenahnya juga ya kan. Ada mukenahnya juga ya kan. Terus ada bergohnya juga, kayak baju batik ya kan. Baju seragam lah ya. Seragam kain batik yang diberikan untuk dijadikan seragam. Nah, itu bebas modelnya seperti apa ya kan. Ya, selanjutnya adalah pakaian-pakaian yang kita akan persiapkan itu tidak lebih dan tidak kurang untuk beberapa hari pada saat kita berada di Saudi, di Mekah Madinah. Kalau 9 hari artinya kita kan 7 hari. 7 hari, 2 hari perjalanan. Artinya kita menyiapkan pakaian 7 hari. Karena kalau saya itu 9 hari itu gak mau nyuci karena memaksimalkan ibadah, karena sayang-sayang duit, bukan sayang-sayang duitnya, sayang-sayang waktunya. Jadi saya bawa baju ya 7 ya kan. Baju bawa 7 tuh. 7 baju saya bawa sama daster 2. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk laki-laki lebih simpel lagi, ya kan? Laki-laki itu kan baju tidak seperti perempuan ya. Baju koko atau baju gamis ya kan? Ya silakan. Kalau kita berangkat 9 hari, 7 hari di sana, pokoknya prinsipnya satu. Kita maksimalkan waktu untuk berada di masjid, di kedua masjid. Artinya nggak usahlah nyuci. Kalau saran saya ngapain nyuci, ya kan? Kecuali kalau 1 bulan. Waktu bisa kita maksimalkan, buat menikmati kerinduan kita menjadi tamu Allah, kerinduan kita di Baitullah, maksimalkan doa, maksimalkan zikir, itikaf, muhasabah, ya kan? Seperti itu. Karena hotel itu hanya menjadi fasilitas kita untuk mandi, istirahat ketika kita ngantuk, ya kan? Istirahat secukupnya, dan pada saat kita mau makan dan buang hajat, sudah itu aja. Selebihnya waktunya itu ya kita harus full berada di masjid seperti itu. Oke, Mak. Terakhir, Mak. Kalau para calon tamu Allah ini nanti insya Allah bergabung dengan Melek Umroh berangkat, ada nggak sih Mak manasiknya Mak? Karena
Ini terutama berhubungan dengan urutan-urutan ya. Apakah diadakan secara offline atau online, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan ke para calon tamu Allah. Oke, seperti yang sudah kami lakukan ya, manasik itu pasti ada, ya kan. Dulunya kami memang melakukan manasik karena jamaah melek umroh itu kan seluruh Indonesia ya. Kadang kita itu bertemu kepada jamaahnya itu Bang Sam, itu hanya pada saat mau berangkat. Di bandara ya? Ya, di bandara. Ya? Nah, akhirnya kita akan membuat manasik itu di bandara atau tidak ketika kita pemantapan di Madinah. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan buat juga manasik online. Manasik secara online ya kan dibuatkan nanti tutorial menggunakan ihramnya akan kita share linknya. Jadi ada bayangan semua, ya. Ada panduan semuanya ya kan. Semuanya itu kita buat untuk memudahkan jamaah yang mereka itu berangkat starting Jakarta tapi tinggalnya jauh di luar kota. Kita pernah tuh dari Gorontalo pernah ya kan, dari Papua Nugini juga pernah ya kan. Nah, artinya kita tidak bisa bertemu jamaah. Ini hanya sistem kepercayaan saja. Mendaftar di kami itu melalui rekomendasi atau rekomendasi daripada agen dan teman-teman yang sudah menggunakan melek umroh tadi. Seperti itu. Nah, kami itu juga sifatnya fleksibel Bang Sam. Jika ada yang pengen request ya kan, request misalnya umroh keluarga, umroh private ya kan, umroh hanya dengan beberapa orang aja, ya itu kami juga menyanggupi ya kan. Karena kenapa? Kami di sini itu sifatnya pelayan. Ya, walaupun kita travel, kita adalah pelayan tamunya Allah, pembantunya Allah untuk melayani dan memfasilitasi calon-calon tamu Allah agar mereka berangkat itu dengan baik. Tapi manasiknya nggak cuma manasik teknis fikih dan syar'i aja. Kami juga membuat satu pola kepada sekarang ini ya, untuk musim depan ini kami membuat satu pola gimana jamaah itu kesana itu sudah punya goal. Sudah punya tujuan. Jadi kami akan ajarin bagaimana mempola manasik kolbunya. Jadi dia nanti akan punya goal. Jadi ketika di sana mereka itu membaca lagi goalnya yang sudah mereka tulis nantinya sampai sana itu aku harus ngapain. Jadi mereka tertata. Kita ulang lagi, kita riwayat lagi, kita kasih tahu lagi, kita reminder lagi. Apa yang sudah ditulis ketika manasik di sini untuk di sana dibuka, dan itulah yang menjadi tujuan pertama mereka yang akhirnya mereka itu pulang itu membawa hasil itu dalam arti semakin baik, semakin tenang ya kan, sifat tawakal dan berpasrahnya masya Allah, belajar untuk tidak mengeluarkan satu keluhan walaupun maaf kata makanan di sana, di restoran di sana, walaupun masakan dan menu Indonesia pasti akan menjadi menu yang sangat-sangat terpaksa dimakan jamaah, tapi saya menyiasatinya makanlah untuk energi agar kita bisa beribadah kita seterusnya sampai balik ke tanah air. Jadi baik para calon tamu Allah, jika bergabung dengan melek umroh, nggak usah khawatir akan adanya manasik umroh. Tidak hanya sekedar manasik aktivitas yang dilakukan, tetapi juga manasik kolbu. Karena memang harus kita akui beberapa di antara kita kadang-kadang luput pada saat ketika tiba di Haramain, luput akan memanage, menjaga kolbu. Jadi dari melek umroh sudah diingatkan juga untuk melakukan manasik kolbu, sehingga insya Allah apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga mendapat ridho Allah Ta'ala. Satu lagi dari melek umroh, seperti tadi Malen sampaikan, saya ingin ingatkan lagi pada para calon tamu Allah, melek umroh tidak hanya menjual paket reguler, tapi juga bisa request, bisa buy custom, bisa private, bisa bermain dengan durasi pendek atau durasi panjang, atau bahkan memilih hotelnya sekalipun atau kendaraan yang mewah sekalipun. Insya Allah dari melek umroh bisa melayani, karena memang prinsipnya melek umroh pesyiar Baitullah adalah pelayan tamu-tamu Allah. Jadi buat para calon tamu Allah, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, silakan hubungi melek umroh di nomor ini untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang paket-paket yang
tidak biasa yang disajikan oleh travel lain. Insya Allah kami akan membantu sehingga rencana umroh para calon tamu Allah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan inilah akhir dari episode kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana sih persiapan keberangkatan, bagaimana nanti di bandaranya, bagaimana sampai di bandaranya Saudi. Insya Allah kita akan kupas, kita akan keluarkan lagi insight-insight dan pengalaman Ma'len di episode selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.